Shalom, shalom sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara P dan J, belajar dari Katekismus Handel Barrett. Kita masuk pada minggu yang kelima dan pertanyaan nomor 15. Mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita belajar bersama tentang bagian ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh belajar bersama dari satu dokumen yang sangat penting ini. Dan biarlah dalam belajar kami Engkau pimpin, supaya kami boleh mengerti dan memahami tentang pengantara. Berkati hamba-Mu yang berdosa ini, berkati para pendengar yang mendengarkan program ini. Di dalam Yesus Kristus sangat berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita masuk pertanyaan yang ke-15. Demikian pertanyaannya yang ke-15 ini. Jadi, pengantara dan penebus yang bagaimana kita perlu mencari? Jawabannya, seorang pengantara dan yang adalah manusia yang sejati dan benar, tetapi yang kuatnya melebihi segala makhluk, artinya yang juga adalah yang sejati. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jika tahun sebelumnya kita belajar tentang yang berhutang itu manusia, maka yang membayar juga manusia. Kalau manusia yang berdosa, maka yang menebus adalah orang yang tidak berdosa, yang menebus orang yang berdosa itu. Nah, saudara, di bagian ini kita belajar tentang pengantara dan penebus yang bagaimana kita perlu mencari. Jawabannya ada seorang pengantara, mediator, dan yang adalah manusia yang sejati. Manusia yang sejati ini adalah manusia yang sama seperti kita, memiliki tubuh, memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kehendak, dan apa yang kita miliki, yang kita rasakan, ia rasakan. Saudara. Nah, siapa dia? Yaitu Yesus Kristus. Karena bukan hanya manusia yang sejati seperti kita, tetapi ia harus orang yang benar, orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa. Lalu siapa? Tidak ada cara lain, adalah Yesus Kristus. Tidak ada orang lain kecuali Yesus Kristus yang memiliki sifat atau memiliki ciri yang semacam ini. Kecuali Yesus Kristus tidak ada. Nabi-nabi yang lain tidak memiliki yang semacam itu. Saudara, dia adalah manusia 100%. Bedanya dengan kita berdosa, Yesus tidak berdosa. Berdosa. Coba saya akan lihatkan kita untuk melihat di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-18, saudara. Demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, ini menunjukkan Yesus Kristus adalah manusia yang sejati, yang bisa dicobai, tapi tidak jatuh dalam pencobaan. Bahkan dia mengalahkan pencobaan sehingga ia bisa menolong kita, manusia yang dicobai. Siapa dia? Ia adalah Yesus, manusia yang sejati, yang tidak berdosa. Kita berdosa, Yesus tidak berdosa. Saudara, ada ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus itu tubuhnya itu manusia sejati, tetapi pikirannya adalah pikiran logos, pikiran ilahi, sehingga dia bisa bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat. Umur masih 12 tahun,
Dia memiliki pikiran-pikiran ilahi karena pikiran logos ada di dalam diri Yesus. Nah, sepintas pengajaran ini kelihatannya benar. Sepintas kalau kita tidak teliti ini benar. Karena dengan demikian dia ingin menjunjung tinggi martabat Yesus Kristus. Tetapi kalau kita teliti ini salah. Dia pakai dengan cermat salah. Kenapa? Kalau Yesus Kristus itu tubuhnya itu adalah tubuh yang manusia sejati, memiliki pikiran logos, berarti yang ditebus adalah tubuhnya kita saja. Sedangkan pikiran, jiwa kita tidak ditebus karena kita memiliki tubuh jasmani. Yesus memiliki tubuh jasmani, tapi pikirannya pikiran logos. Ini bisa merusak ajaran soteriologi, penebusan. Tidak demikian. Yesus memiliki pikiran seperti pikiran manusia, memiliki perasaan seperti perasaan manusia, memiliki kehendak seperti kehendak manusia, tetapi dia tidak berbuat dosa. Ini yang benar. Nah, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bukan hanya sekedar dia itu adalah manusia yang sejati, tetapi dijelaskan dia adalah, di dalam katekismus ini adalah manusia yang sejati dan benar. Coba kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-46. Firman Tuhan, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Nah, saudara, ini menunjukkan tidak ada orang yang bisa membuktikan kalau Yesus itu berdosa. Yesus itu salah. Tidak ada orang yang bisa membuktikan kalau Yesus itu salah. Dia benar. Ia menantang kepada pendengarnya, siapa di antara kalian yang bisa membuktikan kalau aku itu salah? Ya, kalau aku itu berdosa. Dan kenyataannya tidak ada orang yang bisa membuktikan kalau Yesus itu salah. Termasuk ahli Taurat tidak bisa membuktikan. Para imam tidak bisa membuktikan kalau dia itu salah. Nah, jadi dia harus benar. Tidak hanya itu saja, saudara. Bukan hanya sekedar manusia yang sejati, manusia yang benar. Katekismus menambahkan, tetapi yang kuatnya melebihi segala makhluk, memiliki power, memiliki kekuatan melebihi segala makhluk. Artinya yang juga Allah yang sejati. Nah, saudara, Yohanes pasal pertama, ayat pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sebelum berinkarnasi, dia adalah Allah yang memiliki power, yang memiliki kekuatan melebihi segala makhluk, dan tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan ilahi. Tidak ada. Jadi sebelum manusia Yesus berinkarnasi, dia adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia 100% guna untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi ini, saudara, mediator ini adalah mediator yang memiliki kekuatan ilahi, ya, Allah sendiri, tetapi dia juga manusia sejati. Allah 100%, manusia 100%. Ini belajar dari satu pribadi, dua natur, natur keilahian dan natur insani, kemanusiaan. Hanya ada di dalam diri Yesus Kristus, tidak ada di tempat lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Di sini Yesus Kristus itu memegang dua jabatan, yaitu jabatan nabi dan juga jabatan imam. Bukan fungsi ya saudara, kalau hamba Tuhan, pengkhotbah itu fungsi kenabian, jadi menyuarakan suara Allah kepada umat. Hamba Tuhan, pendeta, evangelis, guru Injil itu menyuarakan kenabian, fungsi kenabian. Jadi mengatakan apa yang dikatakan Allah untuk disampaikan kepada umat. Ya. Hamba Tuhan juga memiliki fungsi keimam. Ya, membawa keluhan, membawa umat Allah untuk datang kepada Allah, ya. Allah. Tapi ini fungsi keimaman. Beda dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus jabatannya adalah nabi. Ya, jabatannya nabi. Dia menyuarakan suara Allah, firman Allah. Kalau nabi-nabi di dalam perjanjian lama, dia hanya menyuarakan apa yang dikatakan Allah. Ya. Allah ngomong, nabi itu meneruskan kepada umatnya. Tetapi Yesus Kristus itu betul-betul nabi, betul-betul menyuarakan suara Allah. Karena dirinya adalah Allah sendiri, yang berbicara adalah Allah sendiri. Langsung ini sempurna sekali jabatan sebagai nabi yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sebagai imam, dia bukan hanya membawa umat Allah, tapi dia betul-betul menjadi pengantara, menjadi mediator untuk membawa umat Allah, untuk menyatukan umat Allah kepada Allah. Ya, sebagai imam, ini dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri, saudara. Tuhan Yesus bukan hanya imam yang menjadi pengantara manusia kepada Allah, tetapi dia sendiri adalah manusia yang betul-betul merasakan penderitaan, kesulitan, pergumulan manusia. Tuhan Yesus sama seperti kita, ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dan ini sebenarnya menjadi sumber kebahagiaan kita loh, saudara. Tidak ada nabi-nabi yang semacam ini. Dan hanya melalui Yesus Kristus kita dibawa kepada Allah. Ya, akulah pintu. Barang siapa melalui aku dapat ke rumah Bapa. Ini penting untuk kita pahami, dan ini menjadi sumber kebahagiaan. Kita mengucap syukur oleh Tuhan karena Tuhan telah mencelikkan, mengajarkan kebenaran ini kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena rahasia ini dibukakan kepada kita semua. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita, dan kita terus-menerus belajar dan mencintai kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.